Alam kunjung Nusantara. Di my channel Kisukma Barata, saluran yang mengeksploitasi leluhur dan mengungkap mitos atau fakta. Bagaimana penelusuran kami di situs Cagar Budaya Tambak Baya Kokoplak. Jangan kemana-mana, like, share, subscribe karena KSB bisa bertahan sampai sekarang atas nama besar sobat-sobat KSB dimanapun berada. Let's go! Assalamualaikum, sampurasun. Kembali lagi di Kisukma Barata Channel, saluran yang mengeksploitasi leluhur dan mengungkap mitos atau fakta. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami ditemani sama sesepuh Waeso ya, yang akan kita jaroh dan mengeksplor bagaimana keadaan dan bagaimana silsilah. Kita akan bertanya-tanya ke Waeso. Mungkin kita akan langsung aja ke dalam Waya. Oke, let's go. Situs Cagar Budaya Embah Dalem Adipati Tambak Baya atau dikenal dengan sebutan situs Kokoplak yang memiliki luas lahan sekitar 1 hektar di Dusun Pananjung, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, merupakan tempat yang kerap dikunjungi peziarah daerah. Wisata budaya situs Kokoplak Kota Banjar yakni sebuah tempat wisata budaya yang berada di Dusun Pananjung, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Pengunjung bukan cuma orang Banjar saja yang biasa berkunjung ke tempat wisata budaya situs Kokoplak ini, melainkan ternyata menurut warga setempat tidak sedikit pengunjung-pengunjung yang berasal dari luar daerah Kota Banjar. Lokasi ini senantiasa penuh pengunjung yang memiliki tidak sedikit tujuan-tujuan tertentu, tanda kutip. Konon, keberadaan situs tersebut bermula dari cerita mengenai Raden Adipati Singaperbangsa II dalam Tambak Baya, 1630-1641 putra Adipati Kertabumi II atau Raden Adipati Singaperbangsa I, mendapat gelar dalam Tambak Baya karena berjasa telah membuat tambak sebagai pusat pertanian di daerah baru, yakni Liung Gunung. Raden Adipati Singaperbangsa II menikah dengan Nyimas Raja, putri dalam Wiramantri dari Raja Desa. Hasil pernikahannya dikaruniai 4 orang anak, diantaranya Singaperbangsa III, Nyi Ajeng Kirtanaya, Singarata dan Singabaya. Setelah wafat, Adipati Singaperbangsa II atau Adipati Tambak Baya dimakamkan di Kokoplak Banjar. Namun, di balik sejarah tentang awal mula keberadaan situs Adipati Tambak Baya, serta kepercayaan para peziarah yang melakukan ritual doa di makam tersebut dengan maksud untuk penghasilan dagang, usaha maupun kepangkatan jabatan, ternyata situs Kokoplak juga menyimpan sejumlah cerita mistik yang dipercaya kebenarannya oleh masyarakat sekitar. Tetapi ada saja visitor YG datang cuma buat menikmati suasana alam di sekitarnya lantaran kealamian keasriannya menciptakan hawa di sekitar ruang tersebut benar-benar sejuk. Area ini senantiasa ramai bersama peziarah, bahkan tidak segan-segan tidak sedikit pun peziarah YG berasal dari lokasi YG pas jauh. Terlebih umumnya tempat ini senantiasa ramai dikunjungi terutama sebelum bulan Ramadan. Jangan sampai heran apabila pada bulan tersebut Anda melihat sejumlah pengunjung yang berbondong-bondong buat berziarah ke tempat ini. Salam kuncup Nusantara. Buat Sobat KSB, harus lebih berhati-hati dalam melangkah, jangan sampai masuk perangkap oknum dukun cabul atau oknum dukun penipuan. Ini tips agar kita lebih berhati-hati. Ingatlah bahwa tidak ada keajaiban yang dapat membuat masalah Anda hilang begitu saja. Hindari dukun yang menjanjikan solusi instan untuk masalah Anda. Jangan terjebak oleh janji-janji dukun yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Selalu minta referensi dari pasien-pasien sebelumnya dan lakukan pengecekan terhadap kredibilitas mereka. Ingatlah bahwa kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci dalam menghindari penipuan dari dukun yang tidak bertanggung jawab. Sadarilah bahwa dukun penipu biasanya memanfaatkan ketakutan dan kecemasan Anda. Jangan biarkan ketakutan Anda membutakan Anda dalam memilih jasa yang tepat. Jangan tergoda oleh harga yang terlalu murah dari dukun yang tidak dikenal. Ingatlah bahwa kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan memiliki harga yang wajar dan patut dibayar.
gua secara lupa ingat sia tuh keimpikan gua tamu datang ke dalam mimpi gua bahwa kedatangan tamu satu perempuan satu laki. Mungkin jawabannya ya main gak ada tamu laki-laki sama perempuan gitu. Nah jawabannya oh sekarang betul berarti ini yang masuk ke mimpi berarti siapa. Karena itu sebelum kalau nggak salah nama mimpinya itu sebelum puasa. Kalau nggak salah 2 hari sebelum puasa. Karena puasa itu malam Jumat Kliwon terakhir tanggal 29 kalau nggak salah itu mimpinya itu kedatangan tamu kok ada tamu ya. Coba nggak digambarkan postur dan itu laki-laki satu perempuan satu. Cuma nggak tanya apa tujuan dari mana, cuma bakal kedatangan tamu seperti itu. Oh berarti jawabannya ini betul sekarang karena memang banyak tamu kewa kan 3 orang maksudnya. Kalau enggak 1 orang, 2 orang laki-laki wungkul atau 2 orang perempuan wungkul. Cuma dari pas hari raya puasa sampai sekarang baru 2 orang 1 perempuan 1 laki baru hari ini. Jadi itu bukan rekayasa, bukan bikin kan banyak kamu yang keluar ya tujuannya masing-masing beda-beda gitu ya gitu. Cuma kadang-kadang 3 perempuan 2 laki-laki jadi nggak satu jodoh, belum maksudnya belum ada dari bulan awal puasa sampai lebaran ini ya baru pertama ini sejodoh mencari istilah seperti itu baru ketemuan. Kalau misalnya semalam juga ada 1 perempuan 1 laki-lakinya nggak ikut nunggu di mobil di depan yang masuk perempuannya, berarti kan tamunya cuma 1. Ini yang ngasih mukakan maksudnya orang yang masuk mimpi itu. Nah ini itu yang ngasih. Ini boleh dibawa, kalau bisa jangan di jangan sampai kering sampai masa habis dengan sendirinya. Kalau mau dipakai ya ini kelihatan aja misalnya kita mau pergi kemana ya. Selamat aja deh ya. Jadi penjelasan dari Wak di sini ini Cendramata dari leluhur di sini, tepatnya di makam Eyang Adipati. Eyang dalam Adipati sama ya. Alhamdulillah atas Allah leluhur di sini menerima dan ngasih cendramata. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya Ya, khususnya bahasa pribadi, punya sobat KSB dimanapun berada. Oke, kita akan lanjut ke Eyang Kanoman. yang Kanoman ya. Jangan kemana-mana, let's go. Ya. Ya.